Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nofri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja final project dari kelompok kami. Sebelum memasuki penjelasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dita dengan NRP akhir 123. Yang kedua ada Dea dengan NRP akhir 146. Yang ketiga ada Nisa dengan NRP akhir 156. Yang keempat ada Ashila, saya sendiri dengan NRP 183. Yang kelima ada Stephanie dengan NRP akhir 194. Dan yang terakhir ada Azra dengan NRP akhir 196. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pendahuluan. Kita masuk ke pendahuluan. Oke, kita masuk ke pendahuluan masalah antrian pada mesin ATM. Pelanggan tiba di ATM 24 jam sesuai dengan proses Poisson dengan tarif lambda. Ruang di depan ATM dapat menampung paling banyak 10 nasabah. Jadi, jika ada 10 pelanggan yang sudah menunggu dan pelanggan yang baru datang, pelanggan tersebut akan pergi dan hilang selamanya. Pelanggan membentuk satu jalur dan menggunakan ATM dengan siapa cepat dia dapat. Waktu pemrosesan di ATM untuk nasabah merupakan variabel acak eksponensial independen dan terdistribusi identik atau IID dengan rate mu, dengan rate-nya adalah mu. Misalkan XT adalah banyaknya nasabah di ATM pada waktu ke T. Berdasarkan data historis penggunaan ATM pada tahun 2024, dapat kita lihat pada link its.id/prosto 2024. Modelkan jumlah nasabah XT di ATM sebagai Continuous Time Markov Chain atau CTMC dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, baik. Yang pertama ada nomor 1. Pertanyaannya adalah tentukan keadaan rantai Markov dan laju transisi antar keadaan serta gambarkan diagram lajunya. Oke, untuk keadaan rantai Markovnya sendiri, pada keadaan XT merepresentasikan jumlah nasabah yang ada di sistem, baik yang sedang menggunakan ATM atau sedang menunggu. Keadaan dapat bernilai sebagai berikut. Karena kapasitas maksimum adalah 10, keadaan XT sama dengan 10 menunjukkan bahwa sistem penuh dan pelanggan baru akan hilang. Pada laju transisinya adalah kedatangan pelanggan tiba sesuai proses Poisson dengan laju lambda. Jika XT lebih kecil daripada 10, maka transisi XT sama dengan I ke I plus 1. Terjadi dengan laju lambda juga. Jika XT sama dengan 10, maka tidak ada transisi lebih lanjut ke keadaan I tambah 1. Untuk selesainya layanan pelanggan selesai dilayani dengan waktu layanan eksponensial berparameter mu. Peluang menyelesaikan layanan pelanggan bergantung pada jumlah nasabah yang sedang menggunakan ATM. Untuk XT sama dengan I, transisi ke I-1 terjadi dengan laju I mu, karena I pelanggan dapat menyelesaikan layanan secara independen. Berikut adalah sintaks untuk software Python dan juga hasil output dari red diagramnya. Next. Berikut adalah sintaks dari software RStudio dengan output red diagramnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu turunkan matriks laju dan matriks generator untuk continuous time Markov chain. Pada slide kali ini kita akan sama-sama melihat bahwa penurunan matriks laju atau matriks key dan matriks generator untuk model continuous time Markov chain. Matriks laju atau key ditunjukkan sebagai matriks berukuran 11 kali 11 yang merepresentasikan XT sama dengan 0 sampai 10 yang mana itu menggambarkan bahwa sistem dengan maksimal 10 pelanggan. Dengan elemen di luar diagonal menunjukkan bahwa laju transisi antar keadaan dengan laju kedatangan dengan lambda sama dengan 0,5 dari keadaan I sampai I plus 1.
dan laju pelayanan atau mu sama dengan 1 dari keadaan I sampai I-1. Dengan elemen diagonal disesuaikan agar setiap baris memiliki jumlah 0 sesuai dengan sifat matriks laju CTMC yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, pada poin ketiga, ini dijelaskan bahwa elemen diagonal Q adalah negatif dari semua jumlah elemen non-diagonal pada baris I, yang mana bahwa elemen diagonal dihitung sebagai Q, I, I sama dengan minus dari penjumlahan matriks I tidak sama dengan J, Q, I, J, yang memastikan matriks ini memiliki sifat-sifat yang diperlukan. Sedangkan pada poin yang keempat dijelaskan bahwa sifat utama matriks generator di sini adalah setiap elemen di setiap baris harus sama dengan 0. Berarti semua penjumlahan semua elemen dalam satu baris, termasuk elemen diagonalnya, semuanya harus selalu bernilai 0. Seperti yang ditunjukkan pada matriks Q di gambar ini, yang dikeluarkan melalui output SPSS. Oke, selanjutnya nomor 3, dengan pertanyaan berdasarkan data dari historis, visualisasikan distribusi waktu antar kedatangan dan waktu layanan mesin ATM. Untuk nomor 3 dapat dikerjakan dengan menggunakan software R dengan sintaks RStudio sebagai berikut dan dengan output sebagai berikut. Analisis distribusi waktu antar kedatangan menunjukkan waktu antar kedatangan yang cenderung skewed ke kiri dan memiliki ekor kanan yang panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kedatangan pelanggan mungkin saja bisa mengikuti distribusi Poisson. Proses Poisson merupakan model stokastik yang umum digunakan untuk memodelkan kejadian acak yang terjadi secara independen dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, nomor 4, yaitu menghitung rata-rata waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, yang mana kami menggunakan SPSS sebagai alat untuk menghitung waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, yang mana hasilnya bisa dilihat pada share screen kami, yaitu rata-rata waktu antar kedatangan sama dengan 309,049, dengan rata-rata waktu layanan sebesar 238,454. Boleh di next? Selanjutnya nomor 5, dengan pertanyaan menduga parameter lambda dan mu menggunakan metode maximum likelihood estimation. Fungsi likelihood berdasarkan n data waktu antar kedatangan T1, T2 hingga Tn dan m data waktu pelayanan S1, S2 hingga Sm sebagai berikut, dalam bentuk look likelihood seperti yang tertera pada PPT. Next. Oke, untuk mendapatkan estimasi parameter lambda dan mu, kita mencari nilai maksimum dari fungsi look likelihood dengan menurunkannya terhadap lambda dan mu. Turunan terhadap lambda didapatkan hasil lambda sama dengan n per sigma i sama dengan 1 hingga n dikali ti, dan turunan terhadap mu didapatkan mu sama dengan m per sigma j sama dengan 1 hingga m dikali sj. Next. Nah, berikut adalah sintaks Python untuk menghitung lambda dan mu. Didapatkan sintaks sebagai berikut. Setelah melakukan perhitungan di atas, didapatkan hasil estimasi lambda sebesar 0,0032 yang menunjukkan rata-rata sekitar 3 kedatangan per 1000 satuan waktu yang mencerminkan kedatangan pelanggan yang relatif jarang. Sedangkan didapatkan hasil mu sebesar 0,0042, berarti rata-rata sekitar 4 layanan selesai dalam 1000 satuan waktu, menandakan bahwa kecepatan pelayanan sedikit lebih tinggi dibandingkan laju kedatangan. Next. Oke, selanjutnya nomor 6, dengan pertanyaan misalkan suatu hari pada jam 5 pagi, antrian ATM sedang kosong. Itu peluang terdapatkan orang di sana pada jam 7 pagi dan juga hitung nilai yang diharapkannya. Variabel XT adalah jumlah pelanggan di sistem, yang merupakan sistem back proses karena pelanggan dapat datang dan pergi satu persatu dengan state space 0 sampai 10, rate birth atau kedatangannya yaitu lambda, dan rate back-nya yaitu mu.
Matriks generatornya yang merupakan transisi antar status dalam CTMC mengandung unsur-unsur Q yaitu sebagai berikut. Dan dengan menggunakan distribusi kontinu dalam CTMC untuk menghitung peluang PNJT, yaitu peluang sistem berada di status pada waktu T dengan kondisi awal X sama dengan I. Peluang ini diperoleh dengan PT sama dengan ekspektasi QT P0, di mana Q adalah matriks generator, P adalah waktu selama 2 jam, dan P0 adalah vektor distribusi awal. Selanjutnya, ekspektasinya dihitung sebagai berikut, di mana PKT merupakan peluang berada di status K pada waktu T. Peluang terdapat K orang di ATM pada jam 7 pagi, dan nilai yang diharapkannya dengan menggunakan RStudio didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu probabilitas 0 sampai 10 sebesar 0,3678 dan nilai harapan jumlah pelanggannya yaitu 20,23. Selanjutnya untuk nomor 7 dengan pertanyaan misalkan mesin ATM idle pada pukul 8. Berapa lama waktu yang diharapkan mesin dalam keadaan idle selama 1 jam berikutnya? Dilakukan kemudian sebagai CTMC, di mana state-nya merupakan banyaknya nasabah di ATM pada waktu T. Arrival rate-nya merupakan pelanggan tiba dengan proses pricing dengan laju rendah dan service rate-nya min. Dan blocking jika sistem sudah penuh, pelanggan baru yang tiba akan pergi sehingga tidak ada transisi keluar dari state 10 akibat kedatangan pelanggan. Lalu transisi ATM state-nya sebagai berikut, dan mesin ATM dalam keadaan idle jika X3 sama dengan 0. Dengan distribusi state diperoleh dengan memecahkan persamaan keseimbangan aliran sebagai berikut, dimulai dari sama dengan sebagai berikut, dan setelah dihitung probabilitasnya dapat dihitung sebagai berikut. Dan probabilitas ATM idle selama 1 jam adalah min 0, karena kita menginginkan waktu idle selama 60 menit, jadi rumus yang digunakan adalah min 0 dikali 60 menit. Pada nomor 5 sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa lambdanya adalah 0,032 dan mu 0,0042. Probabilitas mesin ATM dalam keadaan idle adalah sekitar 46,23%. Oleh karena itu, probabilitas mesin yaitu berdasarkan laju kedatangan dan laju pelayanan. Waktu yang diharapkan mesin dalam keadaan idle selama 1 jam berikutnya yaitu sekitar 27,74 menit. Nah, namun jika waktu idle dari ekspektasi kedatangan yaitu mengestimasi waktu rata-rata kedatangan pelanggan, maka didapatkan waktu idle dengan menggunakan RStudio dengan hasil ekspektasi waktu idle yaitu 308,74 detik atau 5,15 menit. Selanjutnya adalah nomor 8. Untuk nomor 8 ditanya adalah hitung distribusi pembatas keadaan antrian ATM dengan menggunakan sintak Python. Didapatkan hasil distribusi stasioner sebagai berikut. Maka dapat kita ketahui bahwa probabilitas tertinggi adalah 0,3679 untuk status 0 dan status 1. Artinya sebagian besar waktu antrian ATM berada di dalam keadaan kosong atau tidak ada pelanggan atau hanya memiliki 1 pelanggan. Next. Lalu untuk nomor 9 ditanya berapakah biaya transaksi yang dikenakan ke dalam 3 skenario, yaitu biaya transaksi $0,5, $1,0, dan $2,0. Jika diketahui investasi awalnya adalah $15.000, biaya pemeliharaan tahunnya adalah $1.500, biaya listrik tahunannya adalah $1.200, dan biaya per transaksinya adalah $0,25. Dengan menggunakan sintak Python didapatkan biaya transaksi dengan biaya transaksi $0,5, profit yang didapatkan adalah $12.8699,93 dengan ROI-nya adalah 85,8%. Jika biaya transaksinya $1,0, profit yang didapatkan adalah $39.1499,78 dengan ROI yang didapatkan adalah 26,10%.
Jika biaya transaksinya adalah $2,0, maka profit yang didapatkan adalah 91.7099,49 dolar dengan ROI-nya adalah 6114%. Next. Maka kesimpulan yang didapatkan dari hasil output tersebut adalah keuntungan meningkat seiring bertambahnya biaya transaksi. Jadi jika biaya transaksinya 0,5, keuntungannya adalah tadi 128.699,93 dolar. Nah, jika biaya transaksinya adalah 1,0 dolar, keuntungannya menjadi 391,499,78 dolar, peningkatan lebih dari 3 kali lipat. Jika biaya transaksinya adalah 2,0 dolar, keuntungannya mencapai 917,099 dolar, peningkatan lebih dari 7 kali lipat dibandingkan biaya transaksi pertama 0,5 dan biaya transaksi kedua 0,1. Lalu ROI atau Return of Investment yang sangat tinggi menunjukkan efisiensi sistem ATM dalam menghasilkan keuntungan. Jika biayanya 0,5, return of investment-nya adalah 858%. Artinya investasi menghasilkan pengembalian hampir 9 kali. Jika CR-nya adalah 1,0, maka ROI-nya meningkat menjadi 2.610%, menunjukkan pengembalian return of investment-nya adalah 26 kali lipat. Jika biayanya adalah 2,0, maka ROI-nya melonjak ke 6.114% atau lebih dari 61 kali lipat. Jadi untuk efisiensi sistemnya, dengan biaya pemrosesan transaksi 0,5 yang relatif rendah, maka skenario dengan biaya transaksi kecil 0,5 tetap memberikan keuntungan yang signifikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.